Nah itu. Nah ini di buku kedua Daniel Kahneman yang saya dapat kemarin itu dia memperkenalkan konsep noise. Konsep noise itu adalah konsep di mana orang itu ketika dia mengambil keputusan dan keputusannya itu ada judgment, pasti ada noise di situ. Nah kemarin kita juga sudah lihat penilaian kan ada judgment-nya nih, ada judgment penilaian, professional judgment. Kita sering mendengar kata professional judgment ya. Pernah mendengar itu nggak selama Anda kuliah di STAN? Saya kan sering dosen Anda ngomong professional judgment. Ada kata judgment di situ. Judgment kalau setiap unsur yang mengandung kata judgment itu pasti ada noise. Noise itu ada ketidakpastian, uncertainty. Makanya kemarin ketika terbukti kan, ketika saya minta tolong Anda untuk nilai properti Wonokairun, datanya sama persis, ternyata di hadapan 27 orang, keluarlah 27 macam ini. Yang ketika saya plotkan histogram, itu bentuknya kurang lebih mirip-mirip dengan kurva normal. Ini berarti mendukung argumen saya bahwa sebetulnya nilai itu bukan merupakan konsep yang konsep sains. Dia saintifik tapi tidak sains. Dia di situ mengandung art, dan artnya mengambil peranan penting ketika dia melakukan, ketika orang melakukan penilaian. Jadi nanti kalau Anda menilai terus kemudian ada orang lain menilai, ya pasti akan ada beda. Dan itu akan Anda hadapi. Kalau Anda kerja di DJP nanti, hasil penilaian Anda digugat oleh wajib pajak di pengadilan pajak, WP nanti akan bawa KJPP. Hasil nilai Anda akan beda dengan hasil nilai KJPP. Dan itu wajar. Dan itu betul. Sama mana yang betul? Dua-duanya sama betulnya. Makanya nanti argumen yang harus Anda sampaikan kepada hakim adalah bukan kebenaran nilai Anda, tapi adalah kebenaran proses yang Anda ikuti sehingga Anda sampai pada kesimpulan nilai itu. Nah, argumennya mainnya di situ. Tidak ada manfaatnya Anda bermain pada yang betul ada nilai saya Pak 1 miliar. Tidak ada manfaatnya. Yang betul adalah Pak, yang mau yakin saya selalu pada 1 miliar ini dengan cara seperti ini. Saya kumpulkan data A, B, C, D. Saya olah A, B, C, D dengan cara seperti ini. Kemudian saya ambil data kayak gini. Saya tambahkan dengan kondisi Indonesia seperti ini. Ketemulah saya kesimpulan nilai yang hitungannya adalah seperti ini. Hasilnya adalah 1 miliar. Jika nanti KJPP bagaimana dia itunya? Nah, seperti itu. Ketika di DJKN nanti juga akan timbul masalah serupa. Ketika hasil penilaian Anda itu dipermasalahkan, bukan dipermasalahkan sih ya. Ketika Anda diminta untuk mempertahankan argumen Anda di hadapan stakeholder. Contohnya adalah untuk menghitung ada penyertaan aset pemerintah ke swasta itu kan harus ada kompensasinya. Biasanya kompensasi itu dihitung berdasarkan nilai aset yang disertakan. Nah, semakin tinggi nilai aset ya semakin besar kompensasinya, karena kan terkait dengan itu ya, investasinya kan semakin besar kan. Pemerintah itu maunya imbalannya itu akan PNBP-nya itu kan sebesar mungkin maunya pemerintah. Jadi dia akan ada insentif untuk memberikan nilai properti yang besar supaya PNBP dia besar. Di sisi lain, pihak swasta yang mendapatkan penyertaan aset, dia juga akan mempunyai insentif untuk membayar PNBP serendah mungkin. Karena apapun itu adalah cost ya. Cost mengurangi profit. Nah, saya nggak mau yang profit dikurangi. Ya, jadi saya maunya bayar sekecil-kecilnya. Makanya dia akan berargumen bahwa, oh nggak benar penilaian pemerintah, yang benar adalah sekian. Buktinya apa? Nih, saya ada konsultan yang menilai. Ya, itu. Nanti akan sama saja nanti. Anda akan adu argumen dengan KJPP juga. Tidak akan ada manfaatnya nilai saya atau nilai Anda yang besar. Yang lebih relevan menurut saya adalah argumentasi atas bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan A. SOP-nya bagaimana Anda sehingga sampai kepada A. Data Anda apa aja? Cara Anda mengolah bagaimana? Nah, itu yang mungkin harus kita perhatikan. Tidak ada manfaatnya mempertahankan argumen nilai saya yang betul dan nilai Anda yang betul. Itu sama seperti Anda punya pacar gitu ya, seperti Putih punya pacar cowok gitu, terus pacar gua lebih cakep lu banding pacar lu. Ngobrol sama si Angela bilang nggak bisa lah, pacar gua lebih cakep. Itu kan nggak ada yang nggak ada yang menang argumennya kan, karena sama-sama masing-masing mempunyai kondisi sendiri-sendiri. Seperti itu.
Nah, itu yang kita bicarakan minggu lalu. Ya. Jadi nilai itu adalah konsep yang nisbi, yang sifatnya adalah probabilistik. Konsep itu akan kita bawa hari ini untuk melihat, ketika kita akan melihat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penilaian, khususnya penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Saya akan mulai kuliah saya dengan satu buah slide. Sebentar ya, saya cari dulu slide saya. Oh, ini dia. Nah, saya akan share screen. Khusus perempuan ya, laki-laki jangan ikutan ya. Kalau laki-laki bahaya kalau ikutan. Jadi kelas kita yang perempuan minta tolong ke Menti, terus masukkan kriteria cowok idaman sebanyak-banyaknya. Nanti akan kita lihat seperti apa hasilnya. Terus kita lihat yang para jombloers di sini memenuhi kriteria enggak? Ini ada kaitannya dengan penilaian, ini jangan salah ini. Wah. Ayo, ngisi sekarang. Para jombloer perhatiin ya. Tinggi 170, gue banget ini. Cerdas, tinggi, pinter, soleh, bertanggung jawab, dewasa. Dewasa, ada beberapa orang yang dewasa. Pinter sama dewasa, jadi kata kuncinya di situ. Oke. Loyal, loyal, setia, loyal, oke. Sama nih. Manis, wah, ini saya juga dapat nih kriteria manis nih, kayaknya pas banget dengan saya nih. Bikin nyaman, kuat godaan. Apa maksudnya kuat godaan ini? Pinter finansial, tajir, ngomong aja tajir. Nggak suka ghosting. Oh, ghosting. Alciris ini kena nih, ghosting. Lu mau ghosting berapa orang? Humoris. Feminis. Waduh, bahaya cuy. Feminis. Oke. Menarik ini, feminis nih. Ada absen 7, Pak. Absen 7. Oh, kacau nih. Absen 7. Nembak orang nih. Siapa absen 7? Wah, cek dulu nih. Wah, kacau. Absen 7. Jadi penasaran. Pengertian ganteng, feminis komunikatif, sayang, kerja mapan ya. Mapan ya, oke. Lagi nih. Tidak meremehkan. Bawa mobil, oh luar biasa. Sopir maksudnya. Juragan angkot. Tinggi. Yang ngasih kriteria bawa mobil ini kayaknya nih, sentimen sama gua nih. Soalnya gua dokter. Dosen yang kemana-mana naik motor. Pantang menyerah. Oh, pantang menyerah. Pantang menyerah. Cocok. Oke, keren. Tapi kayaknya 3 nih ya, yang kelihatan nyata nih ya. Yang pertama adalah pinter, kedua dewasa, terus pengertian. 3 hal ini yang saya lihat jadi kriteria yang paling disukai ini. Penyabar juga ada, tapi nggak terlalu banyak orang yang penyabar. Oke, cocok. Sip. Oke, keren. Saya jadi tinggal lihat nomor 7 nih, absen 7. Siapa absen 7? Kayaknya Dewa deh, Pak.
Absen 7 ya. Aduh, kan dulu gue lihat nih absen 7 nih. Kok bisa buka itu sih? Oke, sip. Keren lah, keren. Absen 7, absen 7. Dewa Ardiansa ada nih. Wah, ini. Ini yang nulis dia sendiri nih kayaknya. Si Dewa sendiri yang nulis nih. Itu yang isi cowok kayaknya, Pak. Ya dia sendiri yang isi, dia jomblo itu, orang itu. Yang isi cowok kayaknya, Pak. Kecil. Berarti satu orang dia sendiri yang isi itu. Iya, betul nggak? Lo ngisi ya? Lo sendiri yang ngisi ya? Ya, tapi keren lah. Oke, makasih. Sip. Ya, ini 3 kriteria nih. Yang kelihatannya muncul nih ya. Dewasa, pinter, sama pengertian. Nah, ada dewasa, pinter, sama pengertian. Ada kriteria yang kayaknya pas sama saya, kok malah kecil di sini. Kayak ini, manis ini banyak enggak. Sebenarnya saya udah manis sih, tapi kok nggak banyak yang suka. Satu server nih, nah ini juga satu server bikin nyaman. Pinter finansialnya harus diterjemahkan di pinter finansialnya apa nih? Kayaknya sih maksudnya tajir ini pinter finansialnya. Tinggi 170 ya, ini kan lagi-lagi kriteria yang pas banget sama saya, tapi kok nggak banyak yang milih, cuma satu orang. Jadi gini ya, para cowok-cowok ya di kelas kita, 3 kriteria yang dicari oleh perempuan. Yang pertama adalah Anda itu harus bersikap dewasa. Nah, harus bersikap dewasa. Terus pinter, saya nggak tahu pinternya maksudnya apa nih. Pinter dalam arti IP-nya tinggi atau pinter ngebohongin. Saya nggak tahu ya. Karena katanya konon perempuan suka dibohongin katanya. Ya katanya. Bener nggak? Bener nggak, Put? Iya kayaknya, Pak. Memang betul ternyata. Dan pengertian, 3 hal itulah. Jadi ya, Mas Dewa ya, nomor 7 ya, kalau Anda tidak megang kriteria itu, ya selamat Anda jomblo terus-terusan ya. Dewasa, pinter, dan pengertian. Dirimu gitu enggak? Saya masih jomblo sih, Pak. Mungkin karena Makanya, kurang-kurang gitu ya, Pak. iya, dirimu kan enggak dewasa. IP juga biasa-biasa aja. Pengertian ntar dulu nggak ngerti juga kok kan. Nah, wajar aja kalau jomblo terus kan. Aduh, kacau. Tapi cakep lah, keren. Nah ini satu server nih. Wah nih, ada yang menarik nih. Nggak buaya. Wah, nggak buaya. Sama kuat godaan. Ini kuat godaan. Bawa mobil ini berarti ya tadi itu. Nyarinya dia sopir angkot atau taksi online barangkali itu. Itu maksud. Oke, sip. Keren lah, keren. Nah, jadi gini. Ini menunjukkan apa yang saya sebut dengan preferensi konsumen. Preferensi konsumen. Ibaratnya kalau laki-laki itu adalah produk. Terus perempuan itu adalah konsumen. Maka yang Anda tulis di depan layar ini adalah preferensi konsumen atas produk. Nah, produk. Apa yang dicari oleh seorang perempuan pada laki-laki? Produk apa yang diinginkan oleh perempuan? Ternyata perempuan itu mencari produk yang dewasa, produk yang pinter, dan produk yang penuh pengertian. Kalau Anda tidak dewasa, tidak pinter, tidak pengertian, ya jomblo terus. Kayak si Dewa nih jomblo terus. Tapi gini, tapi nggak apa-apa bos. Ini dirimu nggak sendirian kok. Saya punya teman satu kuliah, teman satu angkatan. Ya jadi karena satu angkatan ya, dulu pernah satu kelas juga. Pernah satu kelas juga. Dia itu nikah. Nikahnya tanggal 1 Oktober tahun 2021. Seangkatan saya. Wah, bayangkan dia jomblonya berapa tahun itu. Malah sempat kita bully loh ketika dia posting video pre-wedding dia. Wah, gaya dia video pre-wedding dia itu bukannya orang mengapresiasi, oh cakep, apa keren, enggak. Tapi kita ini malah
membuli dia. Itu kayaknya pengantin perempuannya apa enggak itu tuh kuat melihat sama bau rambutnya. Pengantin perempuannya dia pakai gaun kan, gaunnya panjang terus kayak ditiup angin gitu. Dia gaunnya itu terbang gitu kan, sayapnya itu terbang. Gitu. Ada yang bilang begini, itu kasihan yang megangin gaunnya sembunyi di mana tuh. Dia jadi bully-bulian lah. Ada yang bilang, Bro, ada juga yang mau sama dirimu, Andro ya. Yang ngomong, Bro, ternyata kamu tahu ya itu fungsinya bukan hanya untuk buang air kecil aja ya. Yang bilang begitu. Jadi kita saling membuli orang-orang itu tuh. Tapi dia masih senyum-senyum aja. Luar biasa. Tapi saran saya ya nanti kalau teman-teman di sini masih ada jomblo, pesan saya satu saja. Pergandeng itu aja ada gandengannya loh ya, per gitu. Kalau laki-laki mahasiswa PKS jomblo itu Pak ya kalah sama truk, malu-maluin itu menurut saya. Tapi nggak apa, ini adalah customer preference. Kalau perempuan itu customer, laki-laki itu adalah produk, maka customer dia sudah mempunyai preference, mempunyai keinginan, mempunyai apa? Kemauan atas atribut produk yang dia cari. Ada 3 atribut di sini. Dewasa, pintar, dan pengertian. Ada masih banyak atribut yang lain, tapi 3 itu kayaknya yang mengemuka. Dewasa, pintar, dan pengertian. Sayangnya manis kok tidak masuk ke dalam banyak yang itu ya, yang mencari. Padahal saya manis nih, tidak termasuk. 3 itu. Ketika Anda kembali kepada mata kuliah analisis pasar properti, analisis pasar properti, dewasa, pintar, pengertian, ini kita identifikasi daripada tahapan mana ini? Masih ingat nggak? Dewasa, pintar, pengertian ini. Kan ada, kalau dulu kan semester lalu kan ada 6 tahapan ya, analisis pasar properti ya. Itu salah satu tahapan dia mengidentifikasi atribut apa yang dimaui oleh si customer, calon konsumen ya. Di tahapan mana itu? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak di tahapan mana? Masih ingat? Gimana analisis bukan, Pak? Sebelum itu, Bos. Sebelum demand analisis. Market delineation ya, Pak. Nah, hampir. Market di market delineation itu kita mencoba untuk mengidentifikasi target market kita. Ya, sedikit lagi. Kan berarti kita sudah tahu tuh kalau di market delineation kan. Sedikit lagi. Wah, ini kelamaan ini. Tak kasih tahu aja. Productivity. Ya, Pak. Nah, betul. Dibilang Tiara itu. Analisis produktivitas. Productivity analysis itu kita melihat atribut apa yang ada di properti. Makanya yang atribut apa ini yang menjadi nilai jual. Yang menjadi nilai jual produk kita. Nah, ini kan kita sudah jelas nih. Makanya ketika gini nih. Bayangkan Anda saya punya rumah. Saya punya rumah di daerah Serpong. Rumah saya mau tak kontrakin. Luasnya 36. Bangunan 36, lebih dari 36 ya. Sekitar 40-an barangkali ya. Atau lebih mungkin luas bangunan, lebih lah luas. Bangunannya mungkin sekitar ya 70-an barangkali atau 80 kan. Taruhlah bersihnya barangkali sekitar 60 lah. Luas bangunan. Luas tanahnya kira-kira 70-an. Kecil. TKP ada di Serpong, dekat sekolahan, ada TK, ada SD, SMP, SMA, ada satu kompleks sekolahan yang dari SD sampai SMP. Sekolahan. Terus ada juga ada pasar modern dekat tempat saya. Terus kafe banyak, sekitar setengah kilo ada mall, di dekat mall itu ada fast food,
McDonald ada, di dalam mall itu ada macam-macam, ada KFC dan segala macam. Sekarang mallnya mati suri gara-gara COVID, ya. Hidup sekali mati tak mau, gitu. Tapi kayaknya masih bakal hidup terus karena punyanya bos, jadi kayaknya disubsidi sama bosnya. Di situ ada macam-macam tempat makan lah, di situ ada. Terus di luar itu banyak kompleks ruko, ya di situ ada mix use lah ya, ada bisnis, ada kantor perusahaan, ada bank, ada toko-toko, ada tempat makan, ada tempat pijet, ada karaoke nggak ada. Ada ruko yang dipakai gereja, banyak lah, segala macam ada di situ. Lu tinggal nyari yang produk apa yang Anda cari ada di situ, seperti itu. Itu kondisi tempat saya. Terus kemudian ini mau saya kontrakin karena saya tidak lagi tinggal di situ, mau saya kontrakin aja. Saya mau kampung aja deh, ke Madiun mau saya tak kontrakin. Saya tahu teman-teman stan ini adalah jago-jago dalam urusan properti. Maka saya minta tolong kepada Tiara. Tolong dong, ini rumah saya ini dicariin orang yang mau ngontrak di rumah saya ini. Terus Anda, si Tiara datang ke tempat saya, Pak antar ke rumah yang mau saya kontrak. Nah, ini rumahnya seperti ini. Lokasinya di daerah sini. Terus Anda foto-foto, terus dicari koordinatnya, dan seterusnya. Dicari kanan kirinya seperti apa. Tiara, ketika dirimu datang ke lokasi, melihat rumah saya yang mau saya kontrakin, itu pertanyaan pertama kali yang Anda ajukan kepada diri Anda sendiri, bukan kepada saya, kepada diri Anda sendiri, itu apa kira-kira? Ini saya minta tolong dikontrakin. Harga sewanya, Pak. Harga sewa satu. Harga sewa. Oke. Menurut Tiara adalah harga sewa. Menurut Fadil, apa Fadil? Muhammad Fadil. Apa Fadil? Ini filternya direkam dari dulu kok, kacamata terus ganti-ganti terus. Ganti opo gitu loh. Bentar, Mbak. Oh, kira-kira dulu. Jadi kan menurut Tiara adalah sewanya berapa nih Pak? Maunya Bapak? Nah, gitu kan. Tiara gitu dia. Luasnya, Oke. Pak. Luasnya, Pak. Luasnya, Pak. Luasnya. Spesifikasinya, Pak. Speknya, Spesifikasi. speknya. Spek rumahnya ya. Speknya. Oke. Spek rumahnya. Kalau menurut Putih, apa Put? Yang akan nyewanya siapa gitu, Pak? Jadi kita harus nyari dulu konsumennya siapa kira-kira gitu, Pak. Jadi itu batasan pasarnya siapa? Nah, ini yang menarik dia di dalam si Putih ini. Konsumennya kira-kira siapa? Kalau dalam bahasanya analisis pasar properti, who is the most likely user? Who is the most likely user? Kira-kira yang mau tinggal di rumah tipe 3672 ini orang model macam mana? Gitu ya, Putih, kira-kira ya? Iya, Pak. Yang model kayak apa ya mau tinggal di rumah tipe 3672 ini? Itu yang pertama kali ditanya. Nah, nanti bisa kalau itu nanti jawabannya bisa geser kemana-mana itu. Nah sekarang nih Tesya, kalau menurut dirimu nih, kira-kira orang yang mau tinggal di rumah tipe 3672 itu orang yang model apa, Tesya? Saya masih mute deh di sini Tesya. Menurut saya kalau orang konsumen mau tinggal di rumah tipe 36 itu yang penghasilannya sedang, Pak. Nggak denger bro, nggak denger cuy. Itu Pak yang penghasilannya sedang. Kalau mau sedang. tinggal di rumah tipe 36. Sedang itu berapa? Jumlah keluarganya nggak banyak, terus ya gitu Pak.
Jumlah keluarganya nggak banyak itu berapa? Sedang itu berapa? Misalnya keluarga kecil gitu Pak, baru punya anak 1 gitu. Kecil punya anak 1, terus tadi dirimu bilang penghasilan sedang. Penghasilan sedang itu maksudnya nggak nggak terlalu besar gitu Pak. Lah iya piro? Berapa duit ya? Berapanya ya nggak sampai belasan juta gitu. Hai, and name the number. Masa nanti ketika dirimu ngelamar kerja terus ditanya, Tesya, kamu mau gaji berapa? Sedang deh Pak. Nah lo kan bingung kan nanti yang mewawancarai kan, sedang ini berapa nih? Yang di bawah 10 juta gitu Pak. Bawah 10 juta. Iya, bawah 10 juta itu berapa? 100.000 juga bawah 10 juta loh. 8 jutaan gitu Pak. 8 juta ya, oke, 8 juta. Jadi penghasil keluarga kecil anak 1 gitu ya, anak 1, terus penghasilan paling tinggi 8 juta gitu kira-kira ya. Penghasilan 8 juta, oke. Penghasilan 8 juta, anak 1 penghasilan 8 juta. Sip. Nah ini, jadi kita sudah mempunyai ancer-ancer. Siapakah kira-kira yang mau membeli? Ya membeli bisa juga saya bilang membeli ya, karena gini, ngontrakin itu kan sebenarnya jual. Saya itu jualan produk. Produk saya apa? Hak atau wewenang. Hak untuk apa? Hak untuk tinggal di rumah saya. Itu yang saya jual. Itu yang dalam bahasanya Fanning disebut dengan, kok Fanning sih, bukan Fanning kali ya. Dalam bahasa Appraisal Institute dia menyebutnya sebagai a bundle of rights. Rights atas apa? Rights atas rights untuk tinggal di rumah saya. Selama berapa lama? Nggak tahu. Padahal 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Tapi hak untuk tinggal. Yang saya jual adalah haknya itu. Nah, sekarang siapa sih orang yang kira-kira mempunyai apa? Mempunyai keinginan, needs, yang mau tinggal di rumah tipe 3 dalam situ. Tadi dijawab oleh Tesya. Pertanyaan dari si Putih dijawab oleh Tesya, yaitu penghasilan Pak tidak boleh ya. Paling tinggi juga 8 juta pol. Terus jumlah anggota keluarga paling 3 orang Pak, nggak boleh lebih dari situ. Polnya juga 4 orang, anak 2 kan ya. Pol anak 1 paling, anak 1. So, bapak, ibu, anak 1, atau bapak, ibu, anaknya 2. Itu sebetulnya. Berarti kalau begitu nanti kita bisa geser ke pertanyaan berikutnya. Tapi yang disampaikan tadi adalah berapa sewanya? Kalau kita ngitung misalkan 8 juta. 8 juta itu taruhlah kita itu save-nya itu adalah sepertiga ya. Sepertiga dari penghasilan kotor. 8 juta, sepertiga kira-kira ya 3 juta atau 2 juta dah. 2 juta sebulan. Jadi 2 juta sebulan bisa dia save, bisa dia pakai untuk bayar kontrakan. Yang 6 juta untuk macam-macam. Dan cicilan yang lain-lain, terus untuk makan sehari-hari, untuk beli bensin, dan segala macam lah ya, 6 juta. Jadi 2 juta. 2 juta 1 bulan, berarti kalau 1 tahun kalikan 12, 24 juta. Ya 20 juta deh. Berarti paling tinggi sewa rumah saya itu ya nggak boleh lebih tinggi dibanding dengan 20 juta. Jangan sampai lebih dari 20 juta. Mengapa? Kalau kan bisa lebih dari 20 juta, nanti orang itu sudah nggak mampu lagi bayar. Tak kasih 3 juta aja per bulan, kalikan 3 sudah 9 juta. Nggak ada orang yang penghasilan 9 juta itu mau tinggal di tempat saya. 8 juta ini sudah paling tinggi kok. Paling nanti ujung-ujungnya dapatnya adalah orang yang sekitar gaji 6 juta, 7 juta. Yang mau tinggal di situ. Sehingga ya, kalau mau nyewain ya, paling tinggi setahun ya 20 juta. Jangan lebih dari itu. Nah ini kan berarti kita dapat jawaban atas kriteria yang tadi disebutkan. Sewanya berapa? Sewanya berapa? Nah, kayak gitu. Makanya ini yang saya sebut dengan gini. Ketika Anda menilai properti, nah, ketika Anda melakukan penilaian, itu yang harus Anda jawab pertama kali adalah seperti pertanyaan si Putih tadi. Who is the most likely user?
Who is the most likely purchaser? Makanya ini yang saya apa ya, ketika kemarin Anda menilai rumahnya rukonya Wonokairun, ada yang menilai dengan menggunakan Excel, pakai beberapa karena yang punya juga sebagai cheat sheet gitu. Ada yang menilai dengan menggunakan DKPB, terus penyusutan dihitung pakai tabel, kan berarti dapat dong nilai. Nah ini yang saya kritik, tidak segampang itu Ferguson. Nilai properti tidak seperti itu. Mengapa? Karena begini. Tak share slide satu lagi. Mana ya? Nah, loh. Zoom saya kok menghilang. Slide saya mana? Nah. Oh, ini share screen aja. Ini saya akan pindah ke sini. Nah, karena ini. Anda yang sudah pernah ikut kuliah saya sebelumnya, saya yakin tidak akan asing dengan gambar ini. Ini adalah gambar proses pembentukan, proses negosiasi harga. Proses negosiasi harga. Iris, kalau dirimu lihat gambar ini, mikirnya statistika ya, jangan mikir yang aneh-aneh ya, jangan mikir yang lain-lain ya. Ini adalah proses terbentuknya harga. Kita tahu kemarin ketika kita mendiskusikan ruko Wonokairun, kita tahu bahwa nilai properti itu kira-kira bisa didekati dengan kurva normal. Karena ketika kita plot itunya, histogramnya mirip dengan kurva normal bentuknya. Berarti kalau begitu, data pasar properti itu bisa kita dekati dengan kurva normal dong. Inilah hasilnya. Nilai itu merupakan interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, seperti tadi, saya minta tolong untuk ruko saya dikontrakkan. Mencari orang untuk kontrak rumah saya. Ketemulah kriteria kalau dikontrakin jangan sampai lebih dari 20 juta setahun. Ketemulah kriteria orangnya harus keluarga kecil, berarti 3 atau 4 orang, paling banyak 4 orang. Jangan sampai lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu nanti bahaya, bahaya. Karena kan kadang-kadang bapak itu kan perlu suasana yang pribadi ya. Atau anaknya 5 tinggal di satu rumah yang kamarnya cuma 2 kan, nanti kalau mau aktivitas pribadi kan repot urusannya. Seperti itu. Ketemulah satu orang. Ternyata dia pas, keluarga kecil, malah baru nikah dia. Anaknya masih balita. Jadi baru nikah sampai 2 tahun, anaknya masih kecil, masih baru lahir dia. Lagi nyari rumah. Ketemulah rumah ini, dia sudah ketemu, nego, terus nanya, berapa setahunnya Pak? Wah, ini setahunnya 20 juta. Nah, si kawan ini yang mau ngontrak, dia kan mikir dia, 20 juta nih. Berarti 20 juta ini berarti sebulan. Sebulan itu kalau saya bagi 12 berarti 2 juta kurang, ya 1,5 juta. Kok 1,5 juta? Berapa? Oh iya 2 juta ya, 2 juta 1,5 juta ya. 12, 18 juta, ini 1,5 juta. Gaji saya 1,5 juta. Kalikan 3 berarti berapa nih? 4,5 juta. Jadi 5 juta dibulatkan. Jika dibulatkan gaji saya berapa? Jadi saya 7 juta. 7 juta ini masa saya 4,5 tak pakai untuk bayar kontrakan, berarti kalau begitu tinggal 2,5 dong. 2,5 untuk hidup, gimana nih ya? Wah, bisa. Nego. Kalau misalkan Pak, ini kan gaji saya ini 7 juta. 7 juta berarti saya itu
1 bulan itu taruhlah kuatnya bayar kontrakan itu ya 1,5 juta, 1 juta lah Pak. Kalikan 12 berarti setahun itu 12 juta. Kalau 15 juta masih bisa, tapi kalau bisa 1 juta deh Pak, jadi 12 juta boleh enggak? Wah, mohon maaf ya, tadi saya dipesan oleh yang punya rumah, kalau 12 juta dia nggak bakal ngasih, dia mintanya 20 juta. Dia mikir-mikir, gitu kan. 18 juta, mau nggak? Nggak cukup Pak, 18 juta. 15 juta deh Pak, kalau boleh, tak ambil sekarang. Telepon saya, Pak, 16 juta ada mau ngontrak, sekarang masuk, boleh nggak? Wah, boleh. Gimana nih kayaknya? Kayaknya ini orangnya jujur nih Pak. Gimana nih? Ya udahlah, ambil aja. Ujungnya apa? Dari 20 juta yang saya mau, nah, saya kan maunya di sini nih. Ini mau saya di sini nih, 20 juta. Di sini saya maunya 20 juta. Orang itu dia maunya bayar 12 juta. Di sini dia maunya bayar. Setelah nego-nego, ketemu angka 12 juta yang ada di sini. Sehingga apa? Nah, sehingga apa? Nilai ini yang tadi itu kontrakan itu merupakan apa yang saya sebut dengan negotiated agreement. Itu adalah harga yang harus saya bayar untuk hak tinggal di rumah saya. Nah, harus harga yang dia bayar untuk hak tinggal di rumah saya. Itu merupakan hasil negosiasi antara 2 orang, yaitu antara saya selaku seller apa? Seller hak atas tinggal di rumah saya, dan buyer orang yang mau ngontrak. Itulah nilai Pak. Hasil interaksi antara seller dan buyer. Permasalahannya adalah ketika Anda melakukan penilaian terus menggunakan harga penawaran yang ini, maka yang Anda pakai adalah perspektif seller doang. Perspektif buyer mana nggak ada. Artinya apa? Ini loh yang Anda pakai itu. Nah, yang Anda pakai data untuk analis itu di sini tempatnya itu. Padahal harusnya nggak di sini harusnya. Berarti kalau Anda pakai itu, pakai apa? Pakai penawaran, pakai penawaran, nilai Anda akan over value. Nah, terlalu tinggi nilai sebenarnya, terdistorsi nilai Anda. Nah, karena nilai itu merupakan negotiated agreement antara 2 pihak, maka nilai itu sebetulnya merupakan range of possible price. Nah, ini range dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi di sini. Ini kita lihat kemarin, nah, ketika Anda menilai rukonya Wonokayun, kan ketemunya kita range, Pak. Yang paling rendah itu sekitar 1,2, yang paling tinggi itu sekitar ada yang mencapai berapa kemarin itu ya, 4 sekian itu ya, ada yang kemarin kalau nggak salah. Ternyata yang paling tengah-tengah itu yang antara 2 sampai 3 itu yang justru apa? Ngumpulnya ada di antara 2 sampai 3 itu. Nah, ini yang barangkali proses ini yang harus kita pahami ketika kita melakukan penilaian, Pak. Ketika Anda menilai, terus yang menjadi fokus Anda itu adalah DPKB, DKPB, terus cheat sheet, terus apa KKP, proses ini sama sekali Anda abaikan. Anda tak acuh atas proses terbentuknya harga seperti ini. Sehingga saya yakin nilai Anda yang Anda peroleh pakai Excel itu kok kelihatannya kurang pas sih. Kok kelihatannya kurang pas. Artinya apa? Kalau nanti disampaikan di Yang Mulia Hakim, itu nanti Anda susah loh mempertahankan argumen. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ini proses pembentukan harga ini penting. Karena kadangkala ada masanya seller lebih kuat dibandingkan dengan buyer. Ada kalanya proses negosiasi ini si buyer ini akan kalah. Akan kalah. Tapi di sisi lain ada masanya seller yang kalah, buyer yang menang. Ada masanya seperti itu. Ini yang saya sebut dengan konsep antisipasi. Ketika kita kembali kepada mata kuliah analisis pasar properti ya,
Di situ ada yang namanya siklus pasar properti. Masih ingat nggak siklusnya itu tahapannya apa aja? Gitu? Masih ingat nggak siklus itu tahapannya? Surya barangkali? Surya Triosla? Surya? Masih ingat nggak? Siklus pasar properti, Pak. Oh iya, itu pasar properti. Masih ingat nggak? Lupa kayaknya, Pak. Coba deh diinget-inget lagi. Jawaban lupa tuh jawaban yang paling gua mau lupa. Oh, yang ini bukan, Pak? Yang dari puncak, terus kontraksi, resesi, ekspansi itu, Pak. Ya, seperti itu, seperti itu. Sekarang apa hubungannya kurva ini dengan siklus pasar properti itu? Apa bos hubungannya, Bos? Harganya ya Pak, misal kalau lagi di puncak itu harganya harganya turun gitu ya Pak. Hehehe. Oke, kalau di puncak gimana? Kalau di puncak, asmara lagi ngapain kita? Di puncak asmara. Kita lagi malam mingguan, malam minggu, terus Anda ngapel ke rumah. Anda jomblo nggak sih? Dirimu jomblo nggak sih, bro? Suryo, Suryo Tamtomo. Pak Suryo itu Ya, adalah Pak. dirjen pajak. Dirimu jomblo nggak sih? Enggak, Pak. Enggak, sudah pada pasangan kan? Ya, Pak. Kemarin Sabtu ngapel nggak? Enggak, Pak. Jauh orangnya, Pak. Oh jauh, oke. Ketemu biasanya sebulan berapa kali? Jarang, Pak. Orangnya di Jawa, Pak. Oh, oke. Kalau pas ketemu ngapain aja? Jadi tambah sih ngapain aja? Mau tahu aja loh. Pas ketemu pasangan jarang ketemu ngapain aja? Gimana sih? Pak. Nonton paling, Pak. Iya, sorry. Saya jadi ketawa mengetawakan diri saya sendiri. Oke, bayangkan dirimu ketemu sama pasangan. Sudah lama tidak ketemu ya, taruhlah 2 bulan, 3 bulan ya ketemu pasangan. Nonton barangkali ya, nonton. Kan gini Pak, ketika kita ketemu pasangan, sudah lama nggak ketemu, itu kan rasanya kan apa ya, hati itu kan, wah, bukan hati ya hati ya, hati ya. Tidak pengen pisah gitu ya. Jadi apa ya, membuncah gitu ya, membuncah. Kalau dari sisi dari sisi isi hati itu kan luar biasa. Seolah-olah itu kalau dalam dramaturgi itu kita itu ketemu, senyum, kemudian interaksi semakin lama semakin hebat gitu ya, semakin hebat sampai pada titik puncak klimaks yang saya sebut sebagai puncak asmara itu. Pada titik itu kita pada titik puncak di mana kemudian setelah itu kita itu tidak mempunyai opsi lain lagi selain langkah berikutnya. Yaitu apa tuh? Sudah jam 10 malam. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya sudah jam 10 malam, Mas.
Pulang, Pak. Pulang tuh. Pulang. Diantar pulang tuh ya Mas ya? Diantar pulang, dipasrahkan ke orang tua lagi, turun berarti. Setelah sampai pada klimaks di puncak asmara, kita sampai pada kenyataan bahwa this has to end. Ini harus berakhir. Karena apa? Sudah jam 10 malam. Ini kalau nggak diantar ke rumah orang tua, ya besok saya digampar habis-habisan, nggak boleh main lagi saya gitu. Jadi mau nggak mau harus saya antar ke rumah, saya antar pulang. Jadi apa? Setelah sampai puncak, itu tahap berikutnya adalah tahap berikutnya apa? Setelah perasaan kita membuncah nggak karu-karuan di puncak asmara itu. Ketika saya harus mengantar itu pulang, pasangan saya pulang. Galau, Pak. Galau, bos. Hati yang tadinya luar biasa, perasaannya bagaikan gini, dunia itu sudah pokoknya tak kuasai semuanya. Tiba-tiba saya merasa galau. Tiba-tiba saya merasa semi kurang asem. Ternyata saya harus berakhir juga ini. Menurun, Mas. Menurun. Decline, Mas. Pasar properti pada kondisi decline. Pasar hati asmara itu pada posisi decline. Setelah membuncah luar biasa puncaknya. Ternyata mau nggak mau kita sampai pada kenyataan bahwa yang sesuatu yang memuncak itu harus turun. Sesuatu yang memuncak itu harus turun. Posisi decline, posisi menurun. Itu adalah kondisi ketika pasar properti, kalau kita kembali kepada siklus ya, pasar properti sama sekali tidak enak. Banyak properti yang nggak laku, dikontrakin juga nggak laku-laku juga. Kayak sebelah rumah saya ini dikontrakin sudah setahun nggak ada yang nyewa, Pak. Nggak ada yang minat. Banyak yang kosong, occupancy rate-nya rendah. Itu adalah posisi ketika nih seller ini tidak punya bargaining position yang oke ini. Jangankan mau kontrak di rumah saya, udah ada yang nanyain, Bu, ini rumahnya masih kosong nggak? Itu aja sudah baik. Nah, makanya gini, waktu semester lalu ada salah satu kakak kelas Anda, kakak tingkat Anda, menilai properti dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Terus yang dia lakukan itu adalah proyeksi penghasilan, itu dia asumsikan naik, saya lupa persentasenya, taruhlah 10%. Naik 10%. Lalu saya tanyakan, mengapa kok naik 10%? Dia nggak bisa jawab. Dapat angka 10% dari mana? Saya takutnya begini, takutnya. Dia memproyeksikan naik 10% setiap tahun, itu karena contoh-contoh di buku, contoh-contoh di PowerPoint dosen, dan segala macam itu, memberikan contoh, ya proyeksi income itu naik terus-terusan, setiap tahun berapa persen. Padahal kan belum tentu ya. Belum tentu loh, Pak. Nah, belum tentu. Ketika kita kembali pada siklus pasar properti, kita harus ngecek. Pada saat sekarang ini, properti kita itu pada posisi di mana? Nah, di puncak asmarakah? Ketika kita sudah mengantarkan orang pasangan ke orang tuanya, atau justru kita sedang berantem sehingga pada posisi mau putus itu kan berarti ada di bawah, di paling bawah. Atau malah kita sudah baikan. Ya, posisinya recovery. Anda tidak bisa loh ngasih proyeksi naik 10%, padahal kenyataannya adalah realnya pasar properti sedang pada kondisi decline. Pasar properti pada kondisi kontraksi. Naik 10% dari mana bisa soalnya? Kalau turun, kasih tahu turun. Kalau naik, kasih tahu naik. Jangan kok di pasar naik, karena contohnya naik. Ya, contoh kan suka-suka yang ngasih contoh kan. Saya belum pernah ngelihat contoh itu turun, itu belum pernah ngelihat. Yang ada contoh itu naik. Nah, tapi itu tidak berarti Anda memberikan proyeksinya harus naik. Anda harus memahami ini, proses terbentuknya harga ini. Nah, ini yang disebut dengan konsep antisipasi di dalam slide yang ada di LMS. Konsep antisipasi ketika Anda melakukan proyeksi.
Nah, ketika Anda melakukan proyeksi atas laporan keuangan, proyeksi atas omset, atas income, cek dulu tuh. Kalau saya kasih proyeksi 10% naik, ini make sense nggak? Atau jangan-jangan malah turun? Atau jangan-jangan dia naik tapi ya cuma 3% aja ya? Nah itu loh Pak, itu yang saya maksudkan. Karena tanpa Anda memahami proses negosiasi harga antara pembeli dan penjual ini, takut saya Anda